Tapi kalau melihat setelah Januari awal, ini transaksi di dalam saham-saham Kongloi ini mulai menggila lagi gitu. Kalau bacaannya adalah untuk kuartal 1, kalau saya yakin masih jalan Konglonya untuk kuartal 1. Sahamnya apa saja nih? Kalau Konglonya siapa, sahamnya apa? Kalau ngeliat dari potensi terbesarnya ya, potensi terbesar kita ngelihat aja dari Desember, paling besar adalah dari Konglo. Pertama sih, kalau menurut saya ya, untuk para terutama Gen Z ya, kita ngomong milenial lah. Kalau dari sisi saya, itu pertama itu kalau saya tipenya adalah growth-nya dulu. Jadi kalau saya punya uang, gimana uang saya, finansial saya itu di angka pertama 10 juta, kedua di 100 juta, ketiga di 1M. Jadi kalau menurut saya, kalau selama uangnya belum di atas 10 juta, PR-nya jangan langsung ke saham. Secara financial growth ya. PR-nya adalah disesuaikan dengan kondisi ekonominya. Betul. Nah, jadi ikuti workshop ataupun apa namanya tadi? Ya, kelas-kelas gitu. Ya, kelas-kelas yang harganya sama dengan levelmu, kira-kira begitu ya. Nggak usah memaksakan diri ke yang harganya jutaan, misalkan siapa itu Andri Hakim atau siapa ya begitu ya. Kalau mau tahu kelas itu beneran mau membantu kita, ya kan, atau kelas yang tepat untuk kita membangun portofolio kita di market di saham, itu yang bikin kelas ya itu menunjukkan nggak portofolionya begitu ya. Ini penting ini. Betul. Jangan hanya yang di story itu portofolio yang menguntungkan saja, yang untung aja, Yang untung. Nah, ya kan ya, yang profit saja gitu kan. Pasti ada loss-nya. Nah, kalau loss-nya tidak pernah ditunjukkan, Anda patut curiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi bersama channel Gung Story. Kali ini kita akan mengulas mengenai ekonomi Indonesia market 2026 yang mana di indeks harga saham gabungan kita di 2025 sudah mencapai ATH berkali-kali bahkan sampai 25 kali dan di beranda sosial media itu saya mungkin ya atau mungkin teman-teman yang sudah mulai melek investasi itu mulai banyak isi sosial media berandanya tentang influencer investor ya, influencer saham, mungkin influencer kripto dan sebagainya. Nah, kita sama nih di sini sebagai pemain yang belum mungkin 5 atau 10 tahun belum sampai ke sana sebagai pemain investasi, investor gitu ya. Di sini Gung Story menghadirkan Mas Hilman dan juga Mas Jepri. Ya, ini dua-duanya orang Tangerang Selatan. Saya juga orang Tangerang Selatan. Ya, ini kita ingin mengulas bagaimana 2025 kemarin itu sejauh apa cuannya dan di 2026 ini prospeknya sejauh apa kita harus mengejar cuan tersebut. Gitu. Mas Hilman dan Mas Jepri adalah seorang karyawan juga pengusaha ya, di mana di saham juga dia adalah investor retail. Nah, nanti ditanyakan kita biar ngulas statusnya apa, scalping atau swinger atau apa ya, investment ya. Investment ya, investing ya. Nah, mulai dari Mas Hilman dulu. Ini 2025 sejauh apa cuan yang didapat? 2025 itu di awal tahun, jadi kuartal 1 porto itu minus sekitar 10-15%. Itu minusnya di kuartal 1. Terus kuartal 2 karena ada plan menikah, jadi semua equity saya tarik.
Jadi saya tidak mau mengganggu tradingnya, fokus ke sana. Jadi saya tarik semua dulu. Terus di bulan Agustus, Juli Agustus itu baru mau masukkan lagi sisa dananya. Jadi pertumbuhannya sebenarnya realnya dihitung kalau dari Juli Agustus ya sampai Desember itu growth-nya 70-80% secara ekuitas. Growth-nya 70-80% Ya. secara ekuitas itu ya. Secara ekuitas. Paling tinggi di bulan Oktober kayaknya. Oktober itu naik hampir 30%-an Oh. di situ. Itu saham apa yang bisa menjadi lokomotif? Saham kesayangannya retail, Bapak Prajogo. Oh, jadi saham Konglo ini ya. Saham Konglo. Saham Konglo. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa tahun 2025 nanti sebelum ke Mas Jepri ini IHSG kita ini kena stressing ya di Januari sampai April ya. Kalau nggak salah ya, Januari sampai April 2025 itu dari kita open di 2 Januari 2025 itu kan sekitar 7.000-an ya. 7.000, bahkan di April terendah sampai berapa Pak? 5.000-an ada ya? 5.000. 5.700 ya, sekitar itu. Itulah stressing di market kita. Itu bukan karena ekonomi Indonesia sedang buruk, bukan. Karena di market yang lain baik-baik aja ya. aja. Taiwan baik, Cina lagi? baik. Cina baik, semuanya baik, hampir semua baik. Indonesia saja yang merah begitu kan ya. Jadi itu adalah murni kesalahan apa? Pemerintah. Ya, murni kesalahan kebijakan. Kalau meminjam Bapak Purbaya itu murni kebijakan internal ekonomi kita gitu. Nggak ada hubungannya sama pelemahan ekonomi global. Tapi biasanya para pengamat ekonomi yang menganggap dirinya jago mesti pelemahan ekonomi global begitu. Saya nggak percaya itu. Nah itu. Nah setelah April itu mulai naik ya kan, mulai naik. Tapi kayaknya di Juni Juli juga turun lagi ya, dikit ya. Iya. Ya turun lagi. Nah setelah September pergantian Menteri Ekonomi dari Menteri Ekonomi yang sudah lama menjadi Menteri, namanya Ibu Sri Mulyani, diganti dengan wajah lama tapi baru namanya Pak Purbaya. Baru kemudian seperti ada Purbaya efek. Market itu naik di sejak September ya, naik sampai mungkin di kuartal 3 dan 4 itu sampai 25 kali ATH. Ditutup berapa sih kemarin itu 86 ya? 86 atau 87 ya? 8.600-an ya? 86 gitu kan. Jadi di open dulu 7.000 kemudian di akhir tahun bisa menjadi 86. Jadi kita bisa hijau di akhir. Nah, kalau Mas Jepri sendiri bagaimana? Untuk saya sendiri 2025 ya? 2025 alhamdulillah Porto growth sebesar 125%. Wah, Ya, tepuk tangan dulu. 125%. 125%. Diawalin dari tahun 2025 itu di Januari itu cuannya ada dapat dari WiFi. Pertama kali WiFi itu diakuisisi sama Bapak Hasim, adiknya Bapak Prabowo. Nah di Februari, Maret, April itu nggak banyak melakukan trading atau melihat market lah. Jadi di bulan Februari, Maret, April itu nggak melakukan pembelian atau penjualan gitu, nggak banyak. Didiemin aja. Jadi cuma banyak melihat aja karena waktu itu dimulai dari bulan November 2024 sampai April memang IHSG itu kerjaannya cuma turun gitu. Asing ngebuang barang banyak banget. Iya. Asing net outflow di 2025 di saham Big Bank utamanya, disitulah penurunan IHSG terparahnya. Dan di akhirnya itu di bulan April. Kebijakan Donald Trump. Waktu itu Donald Trump kasih kebijakan tentang Tarif ekonomi itu dan IHSG sempat crash dalam waktu sebentar, habis itu recovery lagi. Dan dari bulan Juni itu baru mulai banyak melakukan pembelian lagi di saham. Salah satunya ada satu Antam. Saya swing 2 bulan dan lumayan juga di Antam. Dapat dividen juga di Antam. Terus setelah Antam-antaman di situ baru baru ada Prajogo Pangestu. Saya lumayan besar ada di BRPT.
cuannya, terus ada di cuan, terus ada di CDIA masuk. CDIA juga. CDIA. Terus berjalan sampai akhir tahun dan cuan terbesarnya ada di Teens swing selama 3 bulan dari bulan September sampai Desember awal. iya Desember akhir lah. Desember sebelum November sebelum saya di take profit. suspend. Iya, sudah. Sudah di suspend ya itu ya. Saya take Oktober profit. nih ya suspendnya ya. Saya take profit di November akhir yang lumayan besar di situ. Untuk tim sendiri sumbangsinya 50% Dari 120 tadi. 125 tadi. Oh ya. Tepuk tangan lagi. Jadi saham Konglo ini memang menarik ya. Sejak 2008 ya, market kita itu nggak pernah inilah. Itu misalnya itu nggak pernah nyaman gitu sebenarnya. Ya, selalu saja pola daripada IHSG itu dipimpin oleh saham-saham blue chip. Betul. Ya kan, bank ya kan ya, BCA dan sebagainya. Nah, 2025 ini anehnya adalah dibanding sebelumnya itu April tadi ya, setelah mini crash tadi kemudian mulai naik itu kan saham blue chipnya nggak ikut naik. Betul. Bener ya? Betul. Saham blue chip itu kayak BCA lah taruhlah begitu ya, nggak ikut naik. Nah tadi ketepatan membaca dari dua narasumber kita ini, Mas Hilman dan Mas Jepri ini, yaitu mengikuti saham Konglo itu adalah keputusan yang tepat karena di saham Konglo inilah paling banyak mendirect posisi IHSG kita di 2025 sampai kemudian ATH 25 kali. Nah, ini 2025 kondisinya seperti itu. Nah, kita ada tambahan. Nah, tambahannya bukan Konglo sekarang. Tambahannya adalah Mr. Purbaya. Ya kan, Mr. Purbaya yang mana dia menginjek 200 triliun ketika dia awal menjabat Menteri Keuangan. Dia juga orang pasar, selalu memberikan statement yang positif, tidak pernah pesimis begitu ya. Betul. Tidak ada pesimis. Bahkan di akhir saja ketika ditanya yang katanya IHSG tembus 9.000, ditanya kembali ke Pak Purbaya, Pak kok nggak tembus Pak? Nggak ngikutin gua sih ya, gitu kan ya. Artinya masih ada potensi. Bahkan beliau yakin di awal kuartal pertama 2026 ini IHSG bisa tembus sampai ke angka 9.000 dulu. Tahun ini 10.000, tapi kalau 9.000-nya tembus di kuartal pertama katanya begitu. Dan beberapa pelaku ekonomi, saya tidak menyebut pengamat ya, pelaku ekonomi menyebut efek Purbaya 200 triliun yang digelontorkan kepada market ya, itu masyarakat lewat bank itu mungkin akan terasa di kuartal pertama ini. Dan kalau itu benar-benar terjadi, maka saham-saham yang sektornya konsumerisme ya, konsumen begitu mungkin akan naik. Nah, ini di luar saham Konglo nih. Nah, apakah di kuartal pertama 2026 ini saham Konglo akan masih memimpin? Yang kedua, apakah sektor dari konsumerisme tadi, efek Pak Purbaya tadi juga mulai akan terasa? Menurut Hilman dan Jepri. Mulai dari Mas Hilman dulu. Konglo dulu gimana? Kalau awalnya dari akhir tahun ya, akhir tahun itu kan Desember akhir itu kan Konglo mulai sepi sebenarnya dalam sisi transaksi. Jadi mendekati liburan Nataru itu transaksi di Konglo sebenarnya sepi. Volumenya volume transaksinya turun. itu kelihatan sepi banget gitu. Tapi kalau melihat setelah Januari awal, ini transaksi di dalam saham-saham Konglo ini mulai menggila lagi gitu. Kalau bacaannya adalah untuk kuartal 1, kalau saya yakin masih jalan Konglonya. Untuk kuartal 1. Sahamnya apa saja nih? Kalau Konglonya siapa, sahamnya apa? Kalau ngeliat dari potensi terbesarnya ya, potensi terbesar kita ngelihat aja dari Desember, paling besar adalah dari Konglo Bakri Group. Bakri ya, Bumi, Dewa, BRMS ya, dan lain-lain. Itu satu. Terus kalau dari pertanyaan selanjutnya efek Purbaya, kalau saya tipikalnya adalah trader yang
tidak melihat fundamental secara rinci. Jadi Purbaya efek kalau di saya malah bias. Oke. Kalau saya dalam memutuskan trader nih, trading saham nih. Karena saya tipenya adalah melihat teknikal, chartnya, dan flow money dari asingnya. Oke. Jadi perihal nanti ada berita apa, itu saya nggak terlalu melihat. Karena harusnya, kalau selama pengalaman saya ya, dari 2021, chartnya itu udah menggambarkan nanti apa yang terjadi. Price action dari chart, terus sama di flow asing, itu udah menggambarkan nanti beritanya munculnya apa. Jadi misalkan, kita ngomong consumer good misalkan saat ini apa yang lagi naik? Java misalkan. Itu sebenarnya udah nge-break dari harga kemarin tuh di 2000 udah nge-break dia. Beritanya baru muncul setelah MBG dan lain-lain didukung gitu. Secara flow-nya sebenarnya sudah terjadi kemarin-kemarin gitu. Itu kayaknya di bulan-bulan Oktober November kayaknya. Kayak gitu. Jadi kalau saya Purbaya efek nggak saya pentingin dulu nih. Yang penting ada flow asing masuk, saya masuk sesuai dengan teknikalnya gitu. Supportnya di mana, saya masuk selama ada flow. Masalah nanti ada beritanya ya itu belakangan kayak gitu. Jadi saya melihat Pak Purbaya ngisi di Indonesia sekarang nggak fokus saham apa yang akan dinaikkan oleh efek tersebut. Selama ada inflow masuk, saya masuk. Gitu aja sih kalau saya. Oke. Kalau Jepri? Berawal dari saham konglomerasi tadi ya. Ya, 2026 ini sanggung lu apa yang mungkin Pertama, diikutin? mungkin kalau saya ngelihat dari bulan Desember kan. Kalau bulan Desember 2025 itu kan memang ada satu saham konglo yaitu saham Bakri yang memang manggung sendiri ketika volume transaksi itu udah mengecil. Tapi saham-sahamnya Pak Bakri ini lumayan rame di bulan-bulan masih Desember beringas. akhir. Iya, masih Bakri sip ya? Masih Bakri Group untuk manggung di Desember kemarin di akhir. Nah, kalau prediksi saya di bulan Januari sampai Februari ini ada kemungkinan Bakri Group juga masih akan manggung. Nah, salah satunya ada Bumi, udah pasti karena ada kepentingan mungkin di belakangnya. Terus ada Dewa juga, ada kepentingan juga. Semua untuk exit di MSCI mungkin. Terus selain Bakri sih ada juga saham pilihan lain ya dari second laner-nya yaitu logam-logaman. Contohnya ya Antam, terus ada Inco, terus ada Tins. Ya logam-logam semua lah. Arci, Harta dan lain-lainnya itu. Nikel juga mulai masuk ya Nikel juga itu kan termasuk logam-logaman juga. Semua itu harusnya masih akan on track sampai pembagian dividen di kuartal 1 ini. Untuk saham di 2026 kuartal 1 sih itu saham Bakri dan logam-logaman. Terus untuk perihal Purbaya efek mungkin nggak terlalu, menurut saya nggak terlalu besar, cuman ada efeknya ke sana. Jadi euforia yang dimiliki oleh retail semakin semangat lah melihat artinya menghasilkan retail baru gitu ya. Iya. Menurut saya ya, Purbaya efek itu paling besar adalah bukan di sektor investasinya, tapi dalam optimisme bertumbuhnya. Pasarnya. Optimisme bertumbuhnya. Iya, pasar itu menjadi optimis untuk tumbuh itu karena Pak Purbaya. Gitu. Jadi asing pun jadi yakin nih untuk masuk lagi ke dalam saham IHSG, bursa saham IHSG gitu. Karena ya tadi udah disonding sama Jepri perihal 2024 sampai terjadi mini crash itu sebenarnya kan tadi kalau sondingannya mungkin masalahnya di dalam negeri ini, tapi ternyata enggak. Kalau melihat outflow asing itu memang besar banget gitu. Itu bubble yang tercipta mini crash itu. Gitu. Nah, Pak Purbaya ngasih optimis ke pasar di sana gitu. Ya kan outflow-nya itu kan di sini nggak yakin sama perekonomian sini masalahnya. Menurutku bukan karena itu sih. Nggak tahu kenapa. Nah, yang di awal 2025 kan capital outflow-nya kan besar sekali kan? Betul. Nah, keluar Ya, kan? ya. Karena nggak yakin dengan ekonomi Ya. yang di sini begitu loh. Kan karena di luar melihat bagus kan memang begitu ya. Betul. Apa balancingnya kan ini apa namanya ekonomi di kita turun berarti di luar pasti ada yang naik gitu kan. Salah satunya ya Vietnam mungkin banyak yang lari Nah, ke ini Vietnam. ngomongin Vietnam ini kan ya. Ini kan kita belum
belum kita belum memastikan Vietnam ini masuk dalam kategori emerging market apa tidak. Ini efeknya adalah ketika ekonomi global itu memutuskan si Vietnam ini sebagai emerging market, itu biasanya nyedot kanan kirinya. Nyedot kanan kirinya siapa? Ya kita, termasuk Taiwan, mungkin Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia juga begitu kan ya. Nah, sekarang masih belum nih, ya kan ya. Tapi kalau Vietnam ini kan menjadi hub dari Cina ya. Hub Cina. Ketika Cina dilarang sama Trump tadi masuk ke Amerika atau tarifnya mahal banget, dia pakai Vietnam gitu ya. Pakai Vietnam sehingga akhirnya Vietnam juga kena tarif juga sama si Trump ini gitu kan ya. Nah, kembali ke soal saham apa yang mungkin berpotensi untuk mendatangkan cuan bagi peritel muda. Kira-kira apa nih tips dari Hilman dan Jepri agar peritel muda yang mungkin baru masuk di market sejak mungkin zaman Pak Purbaya kali gitu ya, atau mungkin baru probation 3 bulan begitu ya. Itu biar tetap semangat di market, tetap optimis, terutama optimis ketika dibanting ya kan ya. Seperti halnya misalkan cerita Mini di WiFi ya kan ya. Nah, WiFi kemarin gitu kan ya, saya termasuk tapi saya nggak kapok gitu kan ya. Begitu ini kan tiba-tiba kan kayak mana ada bantingan ya, ARB. ARB kan begitu semuanya kan pada ngomel-ngomel semua begitu. Nah, agar tidak melehoi gitu ya, agar tidak melehoi ketika tidak expect-nya itu nggak nyampe begitu. Apa nih tips-tipsnya dari Mas Hilman mungkin dan Jepri mungkin dari ini ya, dari apa yang sudah dilakukan, pengalaman pribadi. Pertama sih, kalau menurut saya ya, untuk para terutama Gen Z ya, kita ngomong milenial lah, Gen Z, gen yang baru masuk ke dalam pasar saham. Kalau dari sisi saya, itu pertama itu kalau saya tipenya adalah growth-nya dulu. Jadi kalau saya punya uang, gimana? Kalau saya ngebaginya 3. Gimana uang saya, finansial saya itu di angka pertama 10 juta, kedua di 100 juta, 3 di 1M. Jadi, kalau menurut saya, kalau selama uangnya belum di atas 10 juta, PR-nya jangan langsung ke saham. Secara financial growth ya. PR-nya adalah perbanyak pintu untuk menghasilkan uang dulu. Karena di sana harus belajar. Untuk mencapai 10 juta pertama itu belajar nabungnya dulu sama manajemen cash flow di kitanya. Karena kita harus belajar, nggak boleh besar pasak daripada tiang. Itu yang pertama tuh. Jadi syaratnya harusnya itu dulu. Ketika 10 jutanya sudah dapat. Jadi saving konvensional gitu ya ini ya? Saving konvensional. Jangan punya uang baru segini pengen disumbangkan di investasi saham. Gitu. Jangan uang panas. Jangan uang panas. Uang panas boleh masuk ketika sudah di 10 juta punya savingnya. Kalau ingin merasakan change life lah. Karena 10 juta sampai 100 juta itu kalau orang banyak bilang ya dari finansial adalah dengan memperbanyak pintu. Kalau tipe saya adalah gimana caranya menggabungkan 2 kungfu jurusnya. Kungfu yang 10 juta. Jadi tetap melakukan saving dana darurat di manajemen dari besar pasar daripada tiang. Ketiga, sisihkanlah berapa persen untuk belajar investasi. Ini tidak menghitung besar atau kecilnya uangnya. Fokus untuk belajar. Karena pengalaman saya, awal belajar investasi itu sebenarnya bukan untuk mencari uang. Awalnya, saya itu awal belajar itu mulai dari zaman sekolah sebenarnya. Investasi ini. Awalnya mengikuti Raditya Dika. Karena tujuan awal investasi saya adalah gimana uang yang saya cari dari bekerja, bisa saya ajarkan untuk bekerja kembali. Itu tujuan awal investasi saya. Karena kalau hanya ditaruh dalam tabungan, itu uangnya tidak bekerja. Jadi di sana aja. Nah, belajarnya
tidak usah dari modal banyak, tidak perlu modal banyak, cukup membeli modal 1 lot untuk mempelajari semuanya, mulai dari teknikal, mulai dari flow, terus mulai dari mengikuti berita-berita, itu bisa jadi semuanya fundamental bisa dipelajarin. Belajar aja dengan 1 lot. Kalau plus dihitung kenapa bisa plus, kalau minus dicari kenapa bisa minus. Oke. Jadi jangan langsung punya duit 1 juta semua diinvestasi 1 juta, itu nggak bagus untuk awal. Itu yang pertama. Itu yang cara-cara yang awal yang dipahamin. Terus selanjutnya itu kalau memang memposisikan sebagai retail di awal belajar, tidak punya teman diskusi dan masih fokus dalam mencari uang di kanal lain, ikuti kelas-kelas yang harganya masih under value. Worth it dengan kondisi ekonomimu lah. Tidak perlu yang jutaan. Disesuaikan dengan kondisi ekonominya. Betul. Nah, jadi ikuti workshop ataupun apa namanya tadi? Ya, kelas-kelas. Kelas ya, kelas-kelas yang harganya sama dengan levelmu, kira-kira begitu ya. Betul. Nggak usah memaksakan diri ke yang harganya jutaan, misalkan siapa itu Andri Hakim atau siapa ya begitu ya. Terus lanjut. Jadi kalau histori saya juga gitu. Saya ikutin semua kelas yang saya lihat. Kalau dari dulu saya itu harganya range-nya itu di ratusan ribu. Jadi saya ikut ke sini. Saya cari yang sesuai dengan tipe saya itu yang mana. Gitu. Kalaupun nggak masuk ya udah, itu uang yang dibakar aja. Sebuah investasi juga kan. Itu kan investasi layar ke atas. Jadi perlu dipahamin juga buat para retail gitu. Investasi itu nggak cuman beli saham, jual saham. Buku, ngikut kelas itu investasi layar ke atas. Jadi tinggal diatur aja gitu. Jadi tidak melulu cuan ini ya. Tidak melulu cuan. Karena pengalaman saya sebagai awal dulu masuk 2021 ke saham, belajar itu, saya modalnya awal itu di 50 jutaan. Dan belajar tanpa arah, nggak kayak sekarang. Sekarang mah enak, banyak yang ngasih info di Instagram dan lain-lain. Dulu itu kan masih dikit banget. Masih sangat sepi lah untuk misalkan kita tahu gitu belajarnya gimana. Itu resiko yang saya ambil itu di awal minusnya sekitar 30 juta. Jadi sisa duit belajar saya itu sisa 20 juta. Belum saya ngikut kelasnya gitu. Kelas itu nggak tak hitung. Habis berapa ngikut kelas itu nggak tak hitung. Cuman dari situ saya semua catetin. Kenapa saya sebelum on itu gitu. Dari 50 juta kok bisa minus 30 juta. Semua kesalahannya itu dicatetin, akhirnya buat belajar ke depan. Mungkin ini bisa didengar oleh orang yang punya uang 30 minus 18 juta ya. Ini bisa diikuti nih Mas Hilman ini. Ya, kayak gitu. Jadi memang sebenarnya yang paling bermain dalam investasi atau trading saham itu psikologis. Oke, sebelum sana ya, ini chapter keduanya Mas Jepri nih. Nah, kalau pengalaman pribadinya atau cerita kisah story-nya Mas Hilman itu memulai dari saham seperti itu. Nah, kalau Jepri gimana? Saya berharap berbeda ya, kalau bisa berlawanan gitu ya. Berarti story dari mainnya ya, Pak? Berawal dari main. Kalau saya lebih sadis. Nah, ini kalau saya lebih sadis. Berespek berbeda nih, jangan samain. Oke. Ini kan tadi harus dengan saving dulu. Saya berharap Anda enggak begitu. Kalau saya memang berawal main saham sebetulnya kan awal kenal Bang Hilman. Bang Hilman waktu itu pertama kali kita kerja bareng. Waktu pulang kerja sering ngobrol. Bang Hilman ini ceritain tentang saham gitu. Saham itu seperti apa, bagaimana gitu kan. Penasarannya saya, terus saya coba untuk cari tahu melalui YouTube. Waktu itu YouTube-nya ada saham dari nol. Saham dari nol itu mengajarkan kalau uang itu bisa loh gitu kan diinvestasikan dan kita itu mendapatkan sebuah keuntungan gitu dari investasi si saham ini gitu. Singkat cerita, saya coba untuk
main. Nggak pakai saving dulu ya ini? Enggak, karena di waktu itu memang saya punya simpenan. Jadi yang Pak. disarankan Hilman, satu diambil, satu nggak diambil gitu kan, kira-kira begitu. Karena waktu itu memang saya punya tabungan ada di 100 juta. Karena bekerja gitu kan, ada tabungan. Saya coba main untuk ambil 10% dari tabungan saya untuk coba berinvestasi. Waktu itu saya masukkan uang saya di 2021 itu 10 juta dan hasilnya saya mengalami keuntungan. Sialnya mengalami keuntungan gitu. Karena waktu itu naruh 10 juta, saya untung sebesar 1.300.000. Otak saya berpikir, kalau uang saya 100 juta, 13 juta, Berarti nambah 10 juta. 10% kan? 10% gitu kan. Misalkan dapat 10%, dari 10 juta aja 1.300.000. Kenapa nggak 100 juta aja jadi 13 juta? Saya berpikir gitu, Pak, waktu itu. Dikarenakan memang saya punya tabungan itu. Saya coba masukkan semua. Setelah itu, top up semua 100 juta gitu kan. Nah, hasilnya? Hasilnya saya selama 2 tahun rungkat 45 juta sisa. Gitu. Masuk jebakannya? Masuk jebakannya. Bukan jebakan deh ya. Karena di waktu 2021 itu kan memang market sedang enak-enaknya, sedang fase recovery dari COVID-19. Ya, dari resesi lah ya. Saya kan nggak tahu itu ya kan, nggak tahu ekonomi, nggak tahu apapun. Yang tahunya waktu itu saya beli untung aja. Nah, singkat cerita, mungkin di luar sana banyak nih yang merasakan kayak Jeffrey di tahun 2021. Jadi ketika masukin kecil kemudian langsung untung, pikiran yang pertama yang ada itu matematika. Matematika. Ya, itu kalau 10 dapat 1 juta, kalau 100 13 juta. 13 juta. Anaknya Pak Menteri kalau masukin 1 M dapat 100 juta. Kira-kira begitu kan? Kira-kira gitu. Begitu. Ini kalau tidak kalau kita tidak tenang membacanya, kita akan berpikir seperti itu ya. Akhirnya di kedua Anda terprovokasi oleh diri Anda sendiri. Betul. Ya kan 100 langsung minus 45 juta. Sisa 45 juta. Nah, ini ada satu kalimat memang yang di market itu kan ya. Market itu kejam. Ya kan ya. Market itu bukan berarti itu jebakan Batman gitu ya. Bukan. Itu karena kita sendiri. Dan ini banyak sekali investor yang kemudian kapok. Nah, mungkin di sini ada yang kapok. Pak Ali mungkin kapok ya. Gitu. Jadi ketika 100 tadi kemudian kena 45 kok nggak sama dengan 10 menjadi 13 tadi gitu. Betul. Ya. Begitu. Terus lanjut Mas Ibri. Saya lanjut waktu itu memang saya berpikir enggak ngerti ya apa itu saham, bagaimana cara tahu saham naik itu nggak ngerti semua, pure dengan gambler ya. Kalau 10 juta jadi 1.300.000 kenapa nggak 100 jadi 13 juta per bulannya gitu. Nah, lanjut cerita, sisa 45 juta ini di tahun sisanya 45 apa kehilangan 45? Sisa 45 juta. Oh, berarti kehilangannya 65, berarti 55 ya kan ya. Oke. Apa sisa yang dilakukan nih dengan sisa 45? Sisa 45 di tahun dari tahun 2021 sampai 2023 itu hanya rugi. Gitu. Investasi saya 2 tahun rugi gitu. Terus sisa 45 ini dari pengalaman itu saya ada satu mentor yang memang kasih tahu pertama kali cuan itu IPO. Cuan itu IPO Iya, cuan itu IPO di tahun 2023 April. Oh, cuan ininya. Saham cuan, oke. Saham cuan punya Pak Prajogo Pangestu. Iya. Waktu itu IPO di April 2023. Nah, di situ waktu pertama kali listing itu sempat turun jatuh dari arahnya. Saya makan 10 juta. Disitulah saya pertama kali mendapatkan saham beggar saya 100% di saham cuan. Itu dari masuk 10 juta, untung 10 juta. Gitu. Next stepnya itu saat ini saya punya 50 juta tuh waktu itu. Brand mau IPO. Dan banyak saya dapat informasi kalau brand ini mau salib BCA gitu. Waktu itu rumornya. Itu belum zaman ini ya, belum zaman IPO setenar sekarang. Iya. Betul. Yang mengawali itu brand. Iya. Jadi belum seramai sekarang. Jadi IPO 2023 itu banyak yang kita beli bisa dibanting, ya bisa arah gitu. Sama kayak 50-50 lah. Jadi nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang udah pasti naik semua kan. Waktu itu brand dengar isu kayak gitu, saya coba minjem uang ke bank.
dengan gadai rumah saya. Jadi waktu itu saya coba ngomong ke orang tua untuk sekolahin rumah. Saya ngomong ke orang tua itu bukan saham karena nggak mungkin kan orang tua itu tahu saham. Ini tipsnya ya, jangan ngomong kalau mau pinjam kalau jangan ngomong ini untuk saham. Ini tipsnya ini. Karena pasti Ngomongnya apa berarti? pasti waktu itu nggak akan dikasih karena nggak akan pernah tahu orang tua itu saham itu apa apa. kayak ini apa di agak lain pertama yang tanda tangan itu kan tanda tangan itu Pasti kan lah, sertifikat itu. pasti orang tua saya bilang gini, kalau memang itu untung semua orang bakal main itu gitu. Pasti ngomongnya gitu waktu itu. Dan saya bilang, Pak minjem duit berapa? 100 juta gitu kan. Waktu itu saya bilang, waduh, lu selama ini kerja ngapain gitu kan? Masa duit segitu mau pinjam dan nggak ada, harusnya lu punya tabungan gitu. Saya bilang buat bisnis sama teman-teman, pokoknya ini akan menguntungkan gitu. Nggak ada kerugian, intinya bilangnya gitu waktu itu. Waktu di hari itu nggak dikasih sama orang tua, tiba-tiba pulang kerja bilang nomor rekening mana gitu. Dan memang di sekolahin waktu itu rumahnya. Singkat cerita, saya memiliki uang 150 jutaan, saya ikut IPO brand sebanyak 150 juta dan All in di sana. Itu porsinya masih banyak itu dulu IPO. Jadi- Nggak kayak sekarang pelit kan. Jadi waktu itu IPO, oh kan sekarang kan dapatnya satu lot. iya. Jadi waktu itu IPO saya sebanyak 150 juta ikut, itu penjatahan sebanyak 8 juta. Oh, satu demo dapatnya 8 juta doang. 8 juta ya. Oh. 10% ya? Iya. 10%an ya? Iya, enggak ada. Kurang Ding. bang, Kurang dong. 6%-an waktu itu. Iya, Sekitar segitulah. Nah, dapat di IPO 8 juta, listing lah brand ini gitu. Hari pertama ARA saya coba antri, sisa duit itu. Sisa uang dari IPO, saya antri nggak dapet. Hari kedua, saya kaget banget dapet. Kebuka arahnya. Sebentar. Cudung, pembelian Anda berhasil gitu kan. Waduh, miskin nih gitu kan. Dalam hati. Sisa dari 158 itu tadi ya? Iya, Pak. Oh, Dari Jadi sisa dari 142 lah ya. ya 142 juta itu Lu beliin semua langsung. beliin semua di arah kedua. Di hari Dan kedua? Hari Hari kedua. kedua kebuka sekitar 10 menit 15 menit itu. Oh, gitu ya. Jadi kebuka, waktu itu kebongkar arahnya. Saya ikut kemakan di arah, nggak lama naik lagi tutup arah lagi lagi. dia. Dan saham brand ya dari situ rally terus gitu. Berapa nih ya brand ya? 16%. Sekarang? Ada nggak ya? Nah, iya, Dibukanya dulu waktu itu berapa ya? dibukanya dulu di 1000-an, Pak. Di 800-an. 800 kan ya. Sekarang berapa sih itu? 9.000-an kan ya? 9.000-an waktu itu. Tuh, belum nyampe 10.000 ya dia ya. Ya bener di atas BCA ya. Iya. Sekarang udah nyalip BCA di atas BCA. Sumbernya terjadi. Itu kan brand yang selalu masuk di story-nya anaknya Pak Purba ya kan ya. Heeh, betul. Apa namanya? Perusahaan mahal. Apa overvalue. Overvalue. Betul. Sekarang ya kan ya. Terus singkat cerita ya waktu itu cuan di brandnya dari 150 juta jadi 700 juta. Oh. Jadi ini cukup layak didengar ya bagi teman-teman yang pingin di 100 juta pertama atau 500 juta pertama ini bisa mengikuti dua kutub ini. Pilih kutub Jepri apa kutubnya Hilman begitu ya. Kalau kutub Jepri mau ngikutin Jepri pastikan Anda punya orang tua. Pastikan punya orang tua dan sertifikat itu sudah bukan ditaruh di KPR ya kan? Bisa mengikuti. Mungkin Jepri ini ya sama seperti yang tadi saya sebut itu kayak agak lain tadi untuk memperbaiki rumah hantu itu kan ya. Itu kan pinjam pinjam sertifikat Ya, betul, rumah orang tua, nipu bukan itu kan ya. Kalau ini nggak nipu ya kan ya begitu. Mungkin itu barokah daripada keikhlasan orang tuanya ya kan ya, orang tuanya Jepri untuk meminjamkan sertifikat digadekan begitu. Tapi ini hanya untuk orang-orang yang berani saja. Gitu. Nah setelah itu gimana pola apa ketika mulai belajar saham tadi yang kelas-kelas tadi itu gimana? Oke, lanjut dari cuan, saya kan tahu ya, lanjut cuan. Itu setelah 2 tahun rungkat loh ya? Ya, di 2023 itu saya nggak nyangka juga kalau
saya bakalan dapat uang sebesar itu karena nggak pernah pegang juga. Terus saya berpikir kalau saya ingin survive di dunia saham atau saham ini gitu kan, nggak bisa dengan ilmu gambling kayak gini gitu. Karena waktu cuan besar itu ya hanya keberuntungan, bukan pengetahuan gitu. Jatuhnya laki aja gitu. Karena memang dapat infonya kebetulan benar, jadinya ikut kenaikannya. Setelah itu saya juga berpikir kalau kayaknya dengan uang yang sekarang ini kayaknya harus belajar deh gitu. Karena kalau gua nggak belajar pasti ini semua akan hilang juga. Akan terulang lagi rungkat dari 100 ke sisa 45. 45 tadi gitu. Jadi saya berpikir, udahlah uangnya diinvestasikan untuk belajar gitu. Dan saya belajar, ketemu salah satu mentor saya. Jadi ini belajarnya setelah secara kelas. Kelas, ikut kelasnya setelah dapat cuan gitu ya. Betul, Pak. Tadinya saya nggak percaya dengan kelas-kelas itu gitu. Jadi kalau kelas kecil nggak percaya gitu kan ya. Saya nggak percaya. Ini bener ini berarti kan memang dua kutub nih beda ini kan ya. lanjut. Jadi waktu itu saya memang nggak percaya kalau memang kelas-kelas yang memang mereka menjualnya ya murah-murah lah gitu. Karena track recordnya hampir nggak terbuktikan gitu. Terus saya ketemu salah satu mentor itu namanya Adit, ya, dia punya cuan tiap hari, nama komunitasnya. Saya coba belajar dan si Adit ini dia open porto di setiap dia cuan, di setiap dia nggak cuan, dia mau ngapain, di open semua dan semua terbuka gitu. Kalau cuan ya cuan, nggak ya cuan. Nah dari situlah saya mengikuti dia karena memang transparansinya ada gitu. Kalau memang cuan-cuan enggak gitu. Dari situ belajar ikut dia dari 2003 sampai sekarang. Nah ini mungkin ada satu pertanyaan yang bagaimana sih memilih mentor ya agar kita bisa membimbing kita sampai pada ekspektasi kita gitu. Nah, mulai dari Mas Hilman dulu. Bagaimana ngefilternya ya dari betul. semua kelas yang kita ikutin. Pertama sih, sebelum masuk kelas, kita harus bisa menganalisa profil dari diri kita sendiri dulu. Jadi, tipe kita ini tipe yang kayak gimana? Apakah tipenya adalah dengan risk yang besar, masih bisa tidak mengganggu secara psikologis, kayak gitu-gitu harus dicari dulu. Kita harus tahu diri kita sendiri lah, sebelum menentukan yakin dengan investasi ini. Setelah itu, ikutin semua kelas, cari yang sesuai dengan profilmu. Itu satu. Kedua, kalau cuman di kelasnya hanya mengasih sinyal, itu tanda kelasnya buruk. Yang bagus adalah dia ngasih semua ilmunya. Mulai dari dasar kenapa harus beli, kenapa harus jual, terus kenapa misalkan saham ini naik. Faktor-faktor itu tuh harus dijelasin secara rinci untuk cari tahu kelas yang bagus atau enggak. Karena kalau enggak dijelasin, cuman ngasih sinyal, itu jatuhnya seperti kelas pom-pom aja. Itu nggak bagus. Karena itu banyak banget di luar sana. Jadi kelas pom-pom ini kelas yang memang sebenarnya untuk pom-pom saham aja ya, tapi lewat kelas-kelas gitu ya. Itu banyak dan kita harus memfilter itu. Harus memfilter itu. Mungkin yang tapi kalau kita terjebak juga nggak masalah ya. Ya itu sebagai pembelajaran. Pelajaran aja ya kan ya. Stupid cost lah ya. Ya, stupid cost. Memang harus ada budget yang disiapkan. Iya, betul. Stupid cost ini teman-teman nih harus harus sadar diri ya bahwa stupid cost dimanapun itu ada. Pasti ada. Nah, pasti ada. Mau belajar saham ada. Bahkan milih pasangan. Lanjut Mas Hilman. Mungkin yang terakhir adalah itu poinnya Jeffrey. Nggak terhitung jari. Aku bisa bilang terhitung jari. Kelas yang mau transparansi dananya. Portonya tadi. Karena saya sendiri sebenarnya bisa bikin kelas. Kalau cuman ngasih sinyal, kalau cuman ngasih materi, tanpa harus ngasih transparansi data. Dana saya masuk berapa, loss saya berapa, gain saya berapa. Bisa saya bikin. Kenapa? Karena dunia investasi ini adalah dunia probabilitas yang irasional. Misalkan, hari ini saya nentuin ke kelas saya beli saham ABCD dengan besok naik. Saya jabarin 5 saham, 5 emiten aja. 3 atau 2 pasti jalan.
Pasti. Tapi yang akan dipost di story yang punya kelas ini adalah yang gen doang. Yang 3 tadi, yang loss-nya tadi enggak. Tidak. Dan belum tentu dia punya saham itu. Itu yang nggak pernah dicerna sama orang yang ikutin kelas. Murid-muridnya ini. Betul. Jadi hanya posting sekarang ya bisa terhitung lah jari. Coba selebgram yang bikin kelas, influencer yang bikin kelas. Pernah nggak dia ngeliatin portonya? Pasti porto yang ikut kelas. Pesertanya gitu membernya. loh. Portonya yang diiniin, yang nggak semua mau ngebuka itu. Jadi kalau Jadi itu hanya hitungan jari kelas yang bisa begitu itu. hitungan jari, selihat saya, hitungan jari. Jadi nggak banyak yang itu. Itu faktor terakhirnya itu. Paling penting di sana. Karena kalau yang punya kelas pun tidak, kita nggak ngelihat ya secara duit dia. Misalkan, oh equity dia ternyata, kalau dibuka kan kelihatan. Oh kita ngikut kelas orang yang punya ratusan juta, berapa miliar. Kelas itu hanya untuk pendukung buat dia aja, tidak memanfaatkan kelas itu gitu. Artinya dia menjaga kelasnya dengan baik. Paham nggak sampai itu? Iya. Jadi kalau ternyata dia nggak pernah kelihatan beli, nggak apa, cuma ngasih sinyal, ya itu semua bisa. Jadi Dan itu nggak cuma terjadi di kelas besar ya. Maksudnya kelas besar sampai kelas rendah itu ada semua tuh. Gitu. Iya. Di kelas besar tuh yang nggak ngeliatin porto pun banyak. Ya. Jadi teman-teman ini ada satu tips yang sama nih dari Mas Hilman dan Mas Jepri ini. Kalau mau tahu kelas itu beneran mau membantu kita, ya kan, atau kelas yang tepat untuk kita membangun portofolio kita di market, di saham, itu yang bikin kelas ya itu menunjukkan nggak portofolionya begitu ya. Ini penting ini. Betul. Jangan hanya yang di story itu portofolio yang menguntungkan saja, yang untung aja. Yang untung. Nah, ya kan ya, yang profit saja gitu kan. Pasti ada loss-nya. Nah, kalau loss-nya tidak pernah ditunjukkan, Anda patut curiga. Gitu. Kira-kira begitu ya, Jepri ya? Betul. Gitu. Nah, ini dalam konteks psikologi tadi yang sempat disinggung tadi kan ya. Nah, ini bagaimana jika ada misalkan melalui podcast ini ada yang orang tertarik baru memulai ini, apa yang harus dilakukan? Nah, ini tipsnya dari Mas Buat Hilman. psikologi. Ya, secara psikologi ini apa nih? Psikologi itu dalam dunia trading atau investasi yang perlu digarisbawahi adalah loss itu akan selalu ada. Loss selalu ada. Jadi kalau ada orang ngomong cuan itu omongan bullshit. Loss itu akan selalu ada. Jadi kita, kalau dari sisiku, itu ngebuat plan dulu. Contoh, diriku itu dalam 1 bulan, paling minimum akumulatif growth porto, kita ngusahain ketika ISG-nya mendukung itu di angka 10%. Jadi dalam tanggal 1 sampai tanggal 31 lah, itu kan pasti terjadi loss dan terjadi profit. Jadi kalau loss, secara psikologis, itu semua harus sudah dihitung. Untuk mencapai, karena profit endingnya itu bukan dari profit hari itu akumulatif dalam 1 bulan. 1 bulan, tinggal 26 hari kerja. Itu psikologis yang udah harus masuk dulu. Jadi ketika kebanyakan di retail, hampir semua retail ya yang buat belajar, profit dikit di cut loss, profit dikit di take profit. Jadi misalkan dia beli saham, profit 3% diambil, rugi, nggak mau di cut loss. Oh, gitu. Itu selalu terjadi di retail. Jadi untung dikit diambil, tapi kalau rugi didiemin. Didiemin. Karena takut rugi. Bukan karena takut rugi, karena dia beli karena arahan. Beli itu karena arahan. Apa yang happening dalam influencer. Oh, jadi dia masih menunggu untuk rebound. Iya, untuk rebound toh berarti. Harapan yang muncul. Jadi psikologis dalam trading itu jangan sampai menggunakan harapan. Kalau saya sebelum masuk ke dalam suatu saham, yang saya hitung bukan profitnya dulu. Seberapa loss yang saya dapat ketika masuk ke saham itu. Batasnya sih. Resikonya menghitung resikonya terlebih dulu, ya kan ya. Kerugian batas yang bisa saya terima itu di berapa? Ketika plannya adalah harga sahamnya menyentuh kerugian saya, yaitu plan saya adalah cut loss. Apapun yang terjadi.
Kecuali kalau dalam secara teknikal volumenya tidak besar. Kalau tidak besar masih saya bisa toleransi. Tapi dengan catatan saya punya peluru untuk average down. Nah, itu tidak diajarkan biasanya di dunia retail. Dunia retail, oke. Jadi biasanya retail itu pun cirinya juga satu, retail itu. Dia masuk ke dalam saham tidak dengan biasanya 3 kali tembak lah paling minimal. Entry itu 3 kali. Retail itu hanya sekali entry. Itu yang bikin mereka semuanya jadi mempengaruhi psikologis. Karena nggak mungkin, saham itu kan irasional. Teori probabilitas gitu. Nggak mungkin kita beli, terus naik. Dia akan mengayun. Saham itu sehatnya mengayun. Iya. Jadi kalau kita plannya adalah misalkan batas resikonya di sini, terus kita punya 3 peluru untuk masuk, ketika dia nyampe batas bawah, kita udah nentuin kan, misalkan resiko kita di sini nih. Di sini kita masih bisa ngasih masuk lagi. Iya, betul. Itu akan menjaga mana manajemen secara psikologis gitu. Itu yang paling penting sih kalau menurut saya. Ya, Nanti sisanya bisa dilengkapi sama Mas Jeffrey. Gimana Mas Jepri? Tadi untuk psikologi untuk Ya, retail yang baru masuk lah, baru memulai. Untuk retail yang baru memulai pasti dipastikan ngerti gitu kan dengan apa yang dia beli sih. Pertama itu misalkan saham apa gitu kan dibeli, misal saham Bumi dibeli bukan karena cuman ikut-ikutan, itu sih pertama. Jadi kalau kita memang mau beli saham itu kita harus memiliki conviction gitu, kenapa beli gitu. Ketika itu udah ada baru ketika keluarnya juga ya karena memang itu nggak terjadi. Salah satu misal gini, Bumi mau diakuisisi sama si A misalkan. Ternyata dia beli dengan berita gitu. Dia beli karena berita ini. Si A ini mau ngakuisisi si Bumi. Nanti ketika ada berita yang keluar si A nggak jadi, ya berarti kita di situ harus exit gitu. Karena apa kita membeli? Ya karena itu kita keluar gitu. Misal saya beli Bumi ya karena memang ada inflow masuk sebesar sekian. Ketika inflow-nya udah habis ya kita harus keluar dengan itu, gitu sih. Karena di setiap kita pegang saham itu kita juga harus punya keyakinan kalau memang saham ini memang berpotensi untuk naik gitu. Iya. Kalau ngomonginnya psikologi. Di dalam itu ada penguatannya lagi yaitu kayak segi teknikalnya kayak gimana gitu kan. Foreign flow-nya kayak gimana. Flow-nya kayak gimana, ada uang masuk besar atau enggak di saham ini gitu. Jadi aspek psikologi ini memang bisa jadi atau mungkin faktor utama di dalam faktor terbesar ya bagi seorang pemain gitu ya, pemain peritel gini ya. Jadi ada yang soal tadi Mas Hilman bilang tidak mau cut loss tadi ya ketika rugi tadi gitu kan ya. Jadi kalau saya melihat di catatan-catatan ini ya di YouTube ataupun di Telegram gitu ya, orang yang enggan cut loss itu karena dalam persepsinya itu adalah cut loss itu adalah kekalahan. Seharusnya kita harus mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kalau kesalahan bisa diperbaiki gitu kan ya. Nah, jadi psikologi merasa kalah ini yang kemudian dia enggan karena enggan kalah kan ya, jadi nggak mau cut loss, padahal kita harus recovery lagi gitu ya. Betul. Istilahnya gitu kan ya. Nah ini aspek-aspek psikologi, dan Mas Jepri tadi juga memberikan satu prinsip yang bagus juga itu kan ya. Kenapa kita masuk, maka alasan itu pula yang harus kita jadikan kenapa kita juga harus bertahan ataupun keluar begitu kan ya. Ini penting, ini kan urusan pribadi masing-masing ini kan ya, karena ukuran orang-orang kan beda-beda nih, beda-beda begitu. Nah ini yang harus diperhatikan dan diingat-ingat terus-menerus oleh para pemain di market nih. Dan mungkin tambahan satu lagi ya, yang harus diingat sama retail. Cut loss 1 juta itu banyak anggapan di dalam retail. Bisa jadi cut loss 1 juta saya itu uang kecil. Bisa jadi cut loss 1 juta di Jeffrey itu uang besar. Jadi harus paham resiko yang ditanggung masing-masing retail. Jangan disamain.
Karena risk profile orang beda-beda. Beda-beda. Levelnya beda-beda. Ya. Nah ini mungkin agak mundur lagi dikit ya. Ini tadi kan kita ngomongin yang orang yang baru memasuki ini. Nah, karena kita semua basicnya adalah seorang karyawan kemudian bermain di market begitu ya. Ini kan banyak sekali. Peritel itu kan pasti profilnya kan adalah bukan pengusaha Betul, yang ini gitu kan ya, pengusaha yang misalkan UMKM gitu ya, yang jarang. Tapi adalah mungkin karyawan. Nah, bagaimana itu menyisihkan ya, atau strategi di dalam membangun portofolio di market ya, agar pilihan menjadi pemainnya itu pilihannya itu harus apa agar mungkin dia tetap bisa bekerja. Nah, jadi kerjanya sukses, ininya juga portonya juga sukses. Oke. Mungkin Mas Jibri dulu tak balik. Boleh. Kalau Selain yang sertifikat tadi ya. jadi gimana caranya membangun portofolio Ya, kalau dengan seorang bekerja karyawan gitu? nih, Ya. kan masih banyak nih peritel yang karyawan begitu kan ya. Nah, Dengan bekerja gitu. Dengan bekerja begitu. Pertama itu mungkin kalau kita main saham atau trading saham itu pasti dipastikan kita pemilihan sahamnya itu yang berbentuk berkepanjangan gitu. Misal kayak kita akan milihnya saham-saham yang akan kita swing panjang gitu. Untuk porto-porto kita yang untuk sambil bekerja. Kalau saya itu melihat dari potensi saham ini berkepanjangan atau tidak, di dalamnya itu ada namanya akumulasi dari sebuah bandar atau institusi besar gitu. Bandar accumulation itu. Money maker. Atau dibilang market maker. Market gitu. maker. Jadi seberapa masif akumulasinya gitu, seberapa besar akumulasinya, maka semakin panjang perjalanan ini saham akan naik gitu. Kalau saya sih melihat saham dari situnya, dari akumulasinya. Ketika saham ini akumulasinya panjang, maka saham ini akan berpotensi jalan juga lumayan panjang, tapi ya banyak lika-likunya. Itu bisa dilihat di Broksum itu ya. Iya, betul, Pak. Karena Dilihat ada nyebut dari Broksum never lie gitu kan ya. dilihat dari broksumnya gitu. Jadi tugas kita apa gitu kan? Kita cuma melihat hasil broksum hari ini gitu. Apakah si bandar ini atau market maker ini udah keluar atau belum gitu. Dari si saham akumulasinya gitu. Misal salah satu contohnya ya kan. Salah satu contohnya itu ada Antam gitu. Di akumulasi asing begitu masif dari bulan April di pertengahan 2025 sampai sekarang gitu. Dan memang tujuan asing ini buat jangka panjang, akumulasinya triliunan gitu kan. Berarti kan ada sesuatu di perusahaan Antam ini di masa depan nanti gitu, yang udah diketahui oleh si market maker gitu. Pilihannya yang memang seperti itu semua untuk kita swing gitu sih. Jadi milihnya swing gitu ya. Kita pilihnya swing. Swing untuk seorang karyawan. Seorang gitu ya. karyawan. Caranya tadi begitu, cara main swingnya begitu kan. Cara ya? pemilihan Jadi sahamnya itu dilihat dari membacanya begitu. bacain gitu. Pemilihan sahamnya itu kita lihat ada akumulasi atau tidak gitu. Sebuah saham ini. Gitu. Mas Hilman? Untuk office hour ya. Pertama sih kan sebenarnya dalam dunia investasi kan ada banyak. Jadi ada investasi ke saham, ada juga kayak DPU. Kalau memang profil si retailnya adalah bekerja benar-benar office hour yang tidak bisa diganggu, artinya kan memang dalam jam market buka sampai tutup dia tidak bisa memantau apa yang terjadi di market. Kalau dan punya profile risknya itu rendah, menurutku RDPU dulu aja. Itu satu. Karena itu paling nggak belajar ke sana dulu, bisa melihat dulu uangnya itu bekerja. Kalau dia memang ingin belajar di dalam investasi saham, satu, tadi aku setuju sama yang disebut Jeffrey, jangan pernah menjadi scalper. Jadilah swinger. Scalper itu hanya untuk orang yang bisa memonitor market itu setiap waktu, punya psikologi sudah clear, psikologis money manajemennya udah clear, dan punya uang
di atas miliaran. Istilahnya sizable lah ya, gitu Betul. ya, uangnya sizable ya. Karena mereka hanya mencari 1%, 2%. Iya, betul. Untuk kita uang yang kecil nggak bisa, jangan dipasang ke sana gitu. Terus kalau untuk menjadi swing, tadi sudah dikasih tahu tanda-tandanya apa, ciri-cirinya apa, biasanya terjadi flow yang besar. Apa yang harus dilakukan menurutku yang paling penting, aku anggapnya ini pekerja yang memang nggak bisa ngeliat market aja lah. Yang memang misalkan kerja di pabrik, susah melihat Iya, market. Jadi lihat market marah tangannya keputus ya gitu kan ya. Jadi kan berarti dia hanya bisa beli dengan antri. Jadi setup belinya itu di malam, Iya. jualnya pun dari setup malam. Artinya harus bisa meluangkan waktu minimal 2-3 jam Untuk riset ya. Riset. Untuk analis, untuk screening dan lain-lain. Itu juga jarang dilakuin sama retail. Nah, Retail riset, biasanya nggak mau. analis, screener itu harus dilakukan tuh 2-3 jam. Ya. Berarti kan itu malam hari kan pulang Betul, kerja kan gitu kan betul. ya. Itu ada 2-3 jam nih. Selain pasangan yang Anda harus luangkan waktunya, ini ada market yang harus Anda luangkan waktunya 2-3 jam. Seorang karyawan gitu. Ya itu udah wajib sih. Karena sampai saya sendiri, tadi juga kan sebenarnya sudah di spill Jepri. Ketika 2025 Februari sampai Maret sampai Mei itu Jepri tidak melakukan transaksi banyak, tapi dia tetap tiap hari ngelakuin screening gitu. Walaupun tidak beli. Melakukan Tapi analisa ya. Iya, itu harus tetap dilakukan secara day to day. Karena apa? Karena memang market itu banyak penyesuaiannya. Contoh, tadi dari cerita brand. Ketika MSCI Bapak Prajogo gitu kan. Kelihatan, dulu itu owner itu kan pertama Broksum. Dulu retail tidak mengenal Broksum. Sekarang udah di mana-mana. Betul. Sampai ada bahasa retail XL. XL itu retail, Iya. yang lain tuh asing. MSCI sekarang sudah merespon. Peraturan MSCI tidak boleh owner kelihatan dalam Broksum. Jadi kalau ada indikasi owner bermain menggoreng saham tersebut, tidak diloloskan MSCI. Oh, oke. Ini udah mulai terjadi gitu. Nah itu tuh kita tidak bisa melek itu tuh kalau nggak bisa ngeriset tiap hari, meluangkan waktu gitu. Iya. Makanya sekarang Di screenernya kelihatan ya itu ya. Iya, sebenarnya di kelihatan. Broksum. Sekarang udah mulai anomali. Excel transaksinya besar, itu udah mulai anomali semua. Nah itu juga memang harus kita dapetin ya dari itu. Nge-screen tiap hari itu. Gitu sih. Oke. Terakhir mungkin apa yang akan dilakukan di 2026 ini agar kita mungkin cuannya lebih, pertumbuhannya porto kita lebih bagus dibandingkan 2025. Kalau Mas Jepri udah punya rencana apa, Mas Hilman punya rencana apa sebagai penutup? Untuk saya atau untuk retail? Untuk Mas Hilman sendiri. Strategi. Oke, yang barangkali saya lakukan ya. Tetap sama flow-nya. Jadi plan saya adalah tetap dalam sebulan itu paling minimum growth 10% secara porto. Kalau catatannya adalah selama IHSG-nya mendukung. Kalau IHSG mendukung, saya tidak melakukan transaksi jual beli, tapi tetap melakukan screening. Tujuan pertama. Kedua, dalam 2026 yang saya pelajarin dari pengalaman 2025, don't be greedy, jadi jangan rakus. Sesuai semua, beli saham itu semua karena plan, jadi jangan mengikuti kata orang. Conviction-nya harus ada. Kalau rugi, tidak boleh mengganggu jam tidur. Ada 1 hari rugi, keluar dari plan, tidak boleh mengganggu jam tidur. Karena duit yang hilang di market harus balik lagi dari market. Jadi plannya saya gitu aja sih. Kalau untuk pilihan saham, untuk kuartal 1 tetap utama di Konglo. Di Konglo ya. Oke, Mas Jepri? Oke. Kalau saya sendiri untuk tahun 2026 ini pasti akan memaksimalkan pundi-pundi cuan di saham-saham konglomerasi, salah satunya di Bakri Group
dan yang udah pastinya di logam-logaman juga. Karena kelihatan juga kan di awal tahun ini saham-saham konglomerasi ini seperti Bakri ini udah mulai bergejolak tinggi Langsung gitu. memang ya. Langsung bergejolak tinggi gitu kan. Langsung. Dari semua sahamnya baik itu Bumi, Dewa, BRMS dan lain-lainnya kan. Dan juga dari segi komoditas ini kayak gold, oil gitu kan, mulai kelihatan spike tinggi untuk saham-sahamnya perkapalan gitu kan. Ya, Jadi ya, semua udah mulai memang kayaknya main akan ke komoditas. Ya, pelayaran Salah ya, satunya, pelayaran ya. Pelayaran. Jadi untuk 2026 mungkin saya akan memaksimalkan cuan di konglomerasi dan juga logam-logamannya. Beserta oil-oilan. Oil Berapa and gas. ininya expect pertumbuhan portonya? Saya nggak ada ekspektasi pertumbuh sih Pak. Biasanya saya cuman pengen bertumbuh itu di atas deposito itu aja sih. Kalau bisa lebih itu hanya bonus. Oh, oke. Baik, semoga apa yang kita ulas di sini ada banyak manfaatnya bagi teman-teman yang mendengar dan yang baru memulai. Banyak sekali tips dari Jepri dan Hilman yang bisa diikuti untuk awalan, dan pastikan ketika kita masuk di market 2002 di market ya, mau tahun berapapun ya itu yang paling penting adalah pertama psikologi kita harus menyiapkan, kita harus memprofiling diri kita itu kita itu orangnya seperti apa, gaya memegang uangnya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau kita udah bisa begitu, mentor tadi itu penting sekali ya, teman diskusi. Terus daya analisa riset, meluangkan waktu untuk melakukan riset. Nah ini penting juga karena ini adalah bagian dari tadi psikologi tadi. Betul. Kalau orangnya gampang panik kan nggak mungkin akan melakukan screener masalahnya gitu. Betul. Ya. Tapi kalau orangnya nggak panik ya itu mungkin akan lebih mudah untuk memulai melakukan riset, analis, kemudian screener, melihat pergerakan maninya ya di market itu. Saya kira itu saja, nanti kita akan lanjutkan. Penutup mau nggak? Penutupnya apa? Dari Mas Hilman. Cut loss bulan Januari ini. Oh. Cut loss terbesar bulan Januari ini. Cocok itu buat di-clear. Oh ya, cut loss bulan Januari ini. Iya. Per tanggal ini ya. Oh sekarang ini. Ya, untuk bulan Januari inilah. untuk Cut loss terbesar aja. Ada nggak sebesar berapa kita berdua ini? Oh, gitu. Oh, ini. Ya, kita tunggu nanti next ininya ya, next materinya ya, temanya nanti kita akan lanjutkan. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa dan kita akan bertemu kembali di kuartal kedua.